الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita pada hari ini ditakdirkan oleh Allah bisa talabil ilmi, mencari ilmu. Karena ilmu itu sangat penting sekali untuk landasan kita beribadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengingatkan man sa'alaka tariqan yaltamisu ilman bahwa maka Allah Ta'ala sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju kepada surga. Dan dalam hadis lain diterangkan oleh Nabi, inna qalilal amali, sesungguhnya sedikitnya amal yang fa'u akan sangat bermanfaat ma'al ilmi, ya, yang disertai dengan ilmu. Dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, kalau ada ilmunya nanti laku di akhirat, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kalau kita tidak berilmu, kata Nabi, inna kasiral amali, sesungguhnya banyaknya amal yang dikerjakan itu lang yang fa'u, tidak akan bermanfaat ma'al jahli, kalau disertai dengan kejahilan atau kebodohan. Itulah sebabnya maka mari kita mencari ilmu. Nah, yang pokok kita diturunkan oleh Allah ini Al-Quran. Jangan sampai di antara kita tidak mengerti Al-Quran. Besok kita akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala tentang Al-Quran ini. Tatkala pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir menanyakan kepada kita, siapa Tuhanmu? Allah tentunya. Kemudian kamu kenal dengan orang yang menyiarkan ini, ya, orang laki-laki ini. Oh, kenal ya Allah, dia adalah Nabi Muhammad, hamba dan utusan Allah. Nah, agama yang kamu apa? Islam. Dari mana kamu ambil sumber ilmu yang kamu dapatkan untuk agama Islam, untuk melaksanakan Islam? Dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan dan saya beriman kepadanya. Maka tempatnya yang dulu di neraka ditunjukkan lagi tempatnya di dalam surga. Nah, baiklah, mari kita kaji Al-Quran ini. Untuk Al-Quran ini satu sama lain ayat-ayatnya akan terkait. Mungkin barangkali ayat surat Al-Baqarah yang saya terangkan nanti masuk surat An-Nisa, masuk surat Al-Munafikun, masuk surat Al-Jasiyah dan lain-lainnya, tergantung pada suasana yang akan kita hadapi. Kita minggu kemarin sudah menjelaskan ayat 1 sampai ayat 12 yang sudah selesai. Kemudian kita masuk ayat 13. Ayat Al-Quran yang kita sudah pelajari intinya, ayat 1 sampai ayat yang kelima menerangkan
orang yang hatinya hidup, yakni orang-orang beriman. Dan orang beriman ini cocok kalau diberi hidayah petunjuk lewat Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah dikatakan oleh Allah la roiba, tidak ada keraguan, fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk, ya. La roiba fihi, ya, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, juga bisa seperti itu, sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Nah, sampai ayat 6 sifatnya adalah orang-orang yang muttaqin. Ayat 5 mulai 6, 7 adalah orang kafir, ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirum la yu'minun. Ya, mereka apapun yang kita kerjakan, apapun yang dijelaskan kepada orang yang sudah kafir, mereka tidak akan mau percayainya. Kenapa? Karena Allah sudah menutup hati mereka sehingga sulitlah sekali mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Yang ketiga manusia itu yaitu orang yang munafik. Ya, orang itu ngakunya beriman tapi tidak beriman. Cukup dijelaskan di sini munafik mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Jadi untuk mengetahui orang beriman 5 ayat yang diterangkan. Kemudian untuk menjadi orang kafir, untuk mengetahui orang itu kafir cukup 2 ayat saja, 6 dan ayat yang ke-7. Dan untuk orang munafik, karena rumitnya orang munafik ini dibutuhkan oleh Allah menjelaskan dengan berbagai macam perumpamaan, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Baik, pada ayat 8 dijelaskan oleh Allah, ya, di ayat 8 surat Al-Baqarah itu bahwa ada manusia yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir tapi culas, tidak sama perbuatannya dengan pengakuannya iman. Karena Nabi mengatakan tidak akan berkumpul, ya, antara iman dan bakhil misalnya, ya. Dia masih bakhil saja. Karena orang bakhil pasti tidak beriman. Orang beriman tidak mungkin bakhil. Kenapa? Kalau dia tahu bahwa apa yang difakirkan itu buruk bagi mereka, dan kalau yang jadi dermawan, semua kedermawan itu akan menghasilkan keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat, mestinya mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang dermawan, bukan orang bakhil. Ngaku beriman tapi tidak sama dengan pengakuannya, ya. Jadi wa mahum bimu'minin, kata Allah Ta'ala. Jadi sifatnya orang munafik yang pertama ngaku beriman tapi amaliyah kesehariannya bukan merupakan seorang yang beriman. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Mereka pura-pura saja supaya orang-orang mukmin menganggap dia juga orang beriman. Ya, kelihatannya seperti sholat berjamaah bersama-sama di zaman Nabi dulu, ya, kumpul dengan orang mukmin jihad misalnya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh karena Allah hanya mungkin menyelamatkan diri mereka, ya. Dan ciri yang menonjol adalah kata Allah, di dalam hatinya memang ada penyakitnya orang munafik. Apa penyakitnya? Ragu terhadap kehidupan setelah mati itu benar ada sih, enggak sih? Mau saya ingkari, ya, dia tidak berani mengingkari. Karena apa? Karena orang mukminnya banyak, nanti dia akan dimusuhi orang banyak. Oleh karena itu ragu-ragu terus. Fi qulubi marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Dan penyakit itu dia bisa sembuh dengan diturunkan Al-Quran, mestinya bisa menyembuhkan, tapi tambah mereka tidak beriman, maka fazadahumullahu maradan, maka Allah menambah penyakit-penyakit mereka, ya, sehingga mereka akan tetap terombang-ambing di dalam kemunafikannya. Nah, ayat yang ke-12, ayat 11-12 menjelaskan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau mereka diingatkan orang-orang munafik yang ngaku muslim tapi sebenarnya tidak muslim ini, ya, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Apa maksudnya kerusakan? Berbuat maksiat, menyembah berhala, ya, mendatangi kubur-kubur, minta di kuburan, mendatangi tukang ramal dan lain-lainnya. Maka dia alasannya innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami itu berbuat kebaikan, bukan buat kerusakan. Karena dengan demikian
kalau ini Gunung Merapi atau Gunung Semeru atau apa mau meletus, kemudian kalau sana disajikan kepala kambing atau kepala sapi, kemudian datang dukun-dukun suruh berdoa mohon perlindungan kepada jin, maka akan selamat, katanya mereka gitu. Padahal yang menyelamatkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka membuat kerusakan dengan munafik, dengan kekafiran yang dia miliki. Orang-orang munafik sebenarnya melakukan sesuatu yang merusak. Nah, sekarang masuk ayat 30, ayat 13. Ayat yang ke-13 menjelaskan kepada kita, ya, orang-orang munafik dulu di zamannya Nabi menyampaikan Islam ini, kata Allah, wa idza qila lahum, apabila dikatakan atau dinasihati mereka itu, aminu, ndaklah kalian itu beriman, kama amanan nas, seperti imannya manusia, maksudnya seperti berimannya para sahabat, ya, berjuang sungguh-sungguh, berkorban untuk Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Karena orang-orang yang paling awal ini diantara orang Islam itu, mereka itu sabiqun awalun, ulaikal muqarrabun fi jannatin naim, sulatu minal awalin qalilun minal akhirin. Orang muqarrabin itu orang yang dekat kepada Allah itu golongan dulu yang hidup di zaman dekat dengan Nabi banyak, tapi lama kelamaan sedikit. Tapi bukan berarti tidak ada, maka tetap ada saja. Karena semakin lama manusia itu, dunia itu semakin menipu kepada dirinya. Kita baca ayatnya, ayat 13. Monggo Pak Un tolong diperhatikan terjemahnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang yang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu? Beriman, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Ya itu, ya, tidak ngaji, nggak ngerti, sholat masih salah, wudhu masih salah, diajak belajar fikih yang benar supaya sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Saya sudah cukup seperti ini saja. Jadi tidak mau menerima perubahan yang menuju kepada kebaikan. Kalau itu sudah diyakini sejak dulu, sudah tidak mau. Ya wudhu misalnya tik kupingnya cuma seperti ini. Kalau kasih tahu, disuruh masukkan jari, diputar, kemudian tidak mau. Karena apa? Ajarannya dulu ya pokoknya begini ya sudah. Ya. Padahal cara wudhu seperti itu adalah cara yang salah. Demikian cara membasuh tangan, membasuh kaki. Namun orang-orang itu tidak mau. Ya. Kenapa? Bagi mereka itu cukup apa yang diajarkan nenek moyang kami. Kami tidak butuh lagi kamu. Jadi biasanya orang-orang yang seperti ini tidak suka kepada pembaruan. Artinya agama yang sudah dituntunkan oleh Allah yang seperti itu ditolaknya oleh mereka. Apa alasan mereka? Karena cukup yang dia dapati oleh nenek yang moyang mereka. Bapak lihat surat nomor 5 ayat 104. Surat nomor 5 itu namanya surat apa Pak? Al-Maidah. Surat nomor 5 ayatnya ayat yang 104 ya. Itulah sifat-sifatnya orang yang sudah fanatik ya, fanatik buta gitu ya. Sehingga kalau diingatkan baik-baik dia tidak mau. Monggo dibaca. Tahun Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? jadi pokoknya ya sudah, kalau diingatkan pokoknya saya dulu begini sudah, ya, dianggap sudah tidak ada orang yang lebih pandai daripada nenek moyangnya. Jadi Allah menjelaskan kerasnya hati mereka tatkala Al-Quran turun, diajak mengikuti ajaran Al-Quran, cara beribadah, cara sholat, cara puasa, cara haji dan seluruhnya, seluruh peribadatan ikuti Al-Quran, ikutilah petunjuk Nabi, maka
mereka mengatakan cukup nenek moyang kami. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, ta'alau, marilah ya, ila ma anzalallah, kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Allah, perintah-perintah Allah saja. Tidaklah kita menyembah berhala-berhala itu, tidak ya. Wa ila rasuli, dan kepada contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasul tatkala kita beribadah. Jadi ayo kembali Al-Quran Sunnah lah, katakan itu ya. Mereka itu qalu, mereka pada berkata, menjawab, hasbuna, cukup bagi kami, ma wajadna, apa yang kami dapati, alaihi aba'ana, atasnya nenek moyang kami. Wis gak mau menerima perubahan. Pokoknya nenek saya juga malam Jumat Legi membuat tumpeng untuk arwah ini, untuk arwah ini, kemudian kalau Selasa Pahing dan seterusnya. Ini tidak mau, sudah diangkat. Kalau ada sudah mati 3 harinya harus diselamati begini, 7 harinya, macam-macam ya yang dikerjakan. Kalau diingatkan itu bukan ajaran agama, tidak ada tuntunan di dalam agama. Apa kata mereka? Kamu itu baru kemarin sore belajar agama, kok sudah ngajari saya itu, bapak saya, nenek moyang saya itu sudah begitu pandainya semua. Kamu baru saja kok melarang-larang. Sebenarnya kita tidak melarang, kita hanya menunjukkan bahwa itu bukan ajaran agama. Kalau bukan ajaran agama, kita kerjakan apa? Kata Nabi kita, man amila amalan laisa alaihi amruna wa wa raddun. Ya, amal itu ditolak. Besok di akhirat tidak ada nilainya sama sekali, dibuang oleh Allah Ta'ala. Ya, amalan yang seperti itu. Ya, monggo Bapak coba dilihat surat Al-Furqan, surat nomor 25. Ayat 23 ya. Ayat surat 25 ayat yang ke-23. Namanya surat Al-Furqan. Monggo dibaca. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan batu yang berterbangan. Ya, tidak ada nilainya, Pak. Pokoknya kalau sama beramal nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi ya, dan tidak sesuai dengan perintahnya, waqadimna, dan kami hadapi ila ma'amilu, terhadap semua amal yang mereka kerjakan itu, min amalin, dari jenis amal mereka, waja'alnahu, maka kami jadikan amalan itu haba'an mansur, debu yang berterbangan. Jadi tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi pada satu rugi yang serugi-ruginya kalau kita beramal tidak ada landasannya. Maka sebaiknya mulai sekarang mari kita kalau misalnya wudu, bagaimana cara wudu Rasulullah yang benar ya. Jangan sampai wudu kita salah, sholat kita, cara rukuk, cara sujud ya, supaya kita mendapat pahala yang sempurna. Jangan sampai setelah tas ini dibuka di hadapan Allah nanti, karena semua itu akan dinilai, tiba-tiba isinya uang palsu. Artinya amal kita ternyata tidak ada yang diterima, semuanya bertentangan, berlainan. Puasa misalnya, disuruh puasa Ramadan malah puasa ngebleng, puasa ngerowot, puasa ngalong, ya, puasa pati geni. Ya, ini biasanya orang-orang yang puasa-puasa seperti itu bukan karena Allah. Apa nggak boleh? Nggak boleh. Ya, itu namanya puasa itu ibadah ta'abudi. Ta'abudi itu niatnya hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka dari itu di dalam surat yang kita baca, ya, ayat yang ke-13 itu, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang munafik itu, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nasu, ya, sebagainya imannya para sahabat, betul-betul mengimani apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, dan betul-betul mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi ya. Qalu, mereka mengatakan, anu minu, apakah kami harus beriman kama amanah sufaha, seperti imannya orang-orang kurang akal ini. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu oleh kata orang munafik kurang akal. Bagaimana mungkin sahabat Ansor, tatkala orang Muhajirin datang ke Madinah, hartanya itu loh Pak, tiba-tiba diparuh. Ya, separuh dikasihkan orang Muhajirin, separuh untuk dirinya. Kalau mempunyai istri lebih dari satu, ini istrinya
dicerai, kemudian dikasihkan oleh orang sahabat-sahabat Muhajirin. Ya, mereka mencintai sahabat Muhajirin itu seperti lebih besar cintanya kepada dirinya sendiri. Coba sama baca surat Al-Hasr, Pak. Surat Al-Hasr itu surat berapa? Siapa ingat? Berapa? Al-Hasr bukan 50 berapa? 9. Ya 59 surat Al-Hasr ayatnya ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Bagaimana orang-orang Ansor itu terhadap orang-orang Muhajirin, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Monggo Pak dibaca. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah di tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan dan siapa yang dijaga dirinya dari kepikiran. Ya. Maka mereka itulah orang-orang yang Orang Muhajirin, orang Ansar ini Pak, sampai-sampai pada suatu saat Rasulullah ikut ketemuan orang ini sudah nggak makan 3 hari. Siangnya puasa, kalau makan cuman air saja. Sehingga mungkin tenaganya lemas, datang kepada Nabi bahwa dia belum makan, ya belum buka gitu. Akhirnya para sahabat ini Rasulullah menawarkan para sahabat, karena Rasulullah datang kepada 9 istrinya itu satu persatu ditanyakan apa ada sisa makanan untuk makanan seorang saja, 1 piring barangkali itu. Apa kata? Tidak ada Rasulullah, istri semua tidak ada. Makanan ya habis dimakan hari itu, cari kemudian habis dimakan hari itu. Rasulullah itu kadang-kadang Pak, kalau dalam satu riwayat itu kompornya, dapurnya itu tidak pernah menyala selama 3 hari. Artinya tidak masak apa-apa karena tidak ada yang dimasak. Bukan karena miskin, bukan karena tidak ada. Kalau dapat hadiah daripada para sahabat disedekahkan. Karena pada saat itu orang Muhajirin yang hijrah bersama Nabi itu kebanyakan miskin. Nah, pada saat sahabat itu ditawari, aku mempunyai tamu, ya, tolong siapa yang mau menjamu. Ya, langsung sahabat itu ngajeng Abu Talqah ini, saya Rasulullah. Padahal Abu Talqah bukan orang kaya, orang yang pas-pasan saja hidupnya, sangat pas-pasan. Kemudian setelah bilang begitu pulang, ya, kemudian menemui istrinya, ya, maka wahai istriku, aku mendapat kehormatan dari Nabi untuk menjamu tamunya. Apa masih ada makanan untuk 1 orang saja? Waduh, ya, tidak ada kata istrinya. Ini ada makanan untuk anak kita saja untuk makan malam, tidak ada lagi untuk 1 makanan. Ya, kalau begitu gini aja. Nanti malam anak kita tidurkan sebelum makan malam, ditidurkan. Dan makanan itu kita suguhkan kepada tamu. Kita sama 3 orang, yang 2 orang si Abu Talqah sama istrinya itu piring kosong. Yang 1 piring itu ada makanan, ada nasinya. Kalau di sini umpamanya seperti itu, lengkap supaya tamu bisa makan, ya. Dan disuruh mematikan lampunya. Saat makan lampunya dimatikan sehingga tuan rumah sama tamu tidak saling tahu apakah di tempat makanan itu ada makanan atau tidak. Ya, klotek-klotek makan. Ya, setelah selesai kenyang, lampunya dinyalakan kembali, maka orang itu puas dan kembali kepada Nabi. Ya, pagi hari Nabi itu bersabda, ya, kepada Abu Talqah, sungguh Allah kagum sekali kepada sikapmu tadi malam. Lebih mengutamakan orang-orang muhajirin dibanding dirinya mereka sendiri. Anaknya lapar kayak gitu, disuruh tidur, kemudian ada sedikit makanan untuk menjamu. Maka dari itu kalau mereka itu memang sabiqunal awalun, ulaikal muqarrabun. Jadi mereka itu yang dijamin pasti masuk surga.
Mereka-mereka yang pertama kali masuk Islam, golongan muhajirin, dan siapa saja yang mengikuti mereka. Itu yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan miliknya organisasi tertentu, bukan. Siapa saja yang mereka itu cara hidupnya, cara beragamanya, berakhlak ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, dipraktekkan sahabat kita Ansor dan Muhajirin, maka mereka itu calon penghuni surga. Yang mengikuti juga penghuni surga. Di dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah surat berapa Bu? Bapak? Surat 9 ayat 100 ya, kita lihat surat 9 ayat 100. Monggo tolong dibacakan. Bukan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah tidak kepada mereka. Allah ulangi. Allah ridho kepada mereka. Gitu. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya. Itulah kemenangan yang agung. Iya. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti, Pak. Ya. Ini yang disediakan oleh Allah surga yang jelas di ayat ini. Jadi kalau kita mengikuti mereka, orang-orang Muhajirin dan orang Ansor, artinya mengikuti cara beragama Nabi dan cara beragama para sahabat, dijamin. Mereka itulah yang termasuk kelompok calon masuk surga. Kalau kita ngarang sendiri, ya tidak bisa. Kembali kepada ayat yang kita baca. Ya. Orang munafik itu disuruh beriman, dianggap orang yang beriman dulu yaitu orang Ansor, orang Muhajirin itu orang-orang yang bodoh, orang nggak punya akal. Bagaimana punya akal orang Muhajirin, Pak? Di Mekah mereka mempunyai perusahaan, mempunyai kebun ladang kurma yang besar, penghasilannya mungkin kalau dirupiahkan ya tidak hanya sekedar ratusan juta, bahkan mungkin lebih dari ditinggalkan semua rumahnya. Kemudian anak istrinya dibelani mengikuti Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah supaya selamat agamanya tidak diganggu oleh orang musyrik. Karena orang musyrik pada saat di Mekah ini selalu berusaha bagaimana orang Islam itu tidak berkembang, disiksanya. Setiap yang masuk Islam disiksa. Sehingga di Mekah ini tidak ada terjadi orang munafik. Yang ada adalah orang mukmin dan orang kafir. Jadi kalau jadi orang mukmin siap mendapat siksaan. Sampai Rasulullah hijrah ke Taif, kemudian di sana mendapat perlakuan yang tidak baik, kembali lagi, kemudian nunggu perintah lagi hijrah ke Madinah, sampai hijrah ke Madinah dan akhirnya sukses memimpin umat ini. Kita lanjut ini. Ya. Kemudian Allah ketahuilah, inahum sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik itu humus sufaha, mereka adalah orang-orang yang kurang akal. Walakin akan tetapi layak lamun mereka nggak ngerti, ya mereka ada Rasul petunjuk yang benar, ya, tidak mau mengikuti, justru mereka menyalahkan orang-orang Muhajirin atau orang-orang yang Ansor yang menyambut baik orang Muhajirin tersebut. Abdurrahman bin Auf itu salah satu orang yang sukses, dagangnya di Mekah itu sudah menjadi ternak yang banyak, rumah yang besar, kemudian pembantu budak-budak yang banyak. Tatkala diajar Rasulullah hijrah, dia pergi hijrah, ditinggalkan semua, tidak ada satupun yang dibawa. Tatkala datang di Madinah, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf itu dikasih ini sama sahabat Ansor ini, jangan, saya tunjukkan saja di mana pasarnya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu tidak senang dikasih, itu tidak senang tunjukkan di pasar. Maka setelah dia ditunjukkan pasar, lihat pasar, dia memang kalau sekarang ahli ekonomi. Begitu lihat pasar, oh kalau pasar model ini, yang laris ini, yang laku ini, jualan ini yang cepat-cepat laku. Maka tidak lama kemudian kembali seakan-akan hartanya ini. Ya, itu orang pintar. Bahkan sampai diriwayatkan Abdurrahman bin Auf baru berangkat ke pasar, ditawari seekor unta atau 2 ekor unta, ya.
itu sudah jadi, belum sampai ke pasar sudah ditawar harganya 2 kali lipat. Saking pinternya ya mereka berdagang. Itu sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu yang kaya nggak ada yang medit, Pak. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu tatkala di Mekah, di Madinah itu terjadi paceklik, ya. Mereka itu membagikan unta bersama dengan sak makanannya, ya. Semua unta makanannya penuh, 960 unta diberikan cuma-cuma. Dia dari Yaman, dia berdagang diberikan kepada penduduk Madinah yang pada saat itu paceklik dan kelaparan. Jadi mereka itu memang kayak begitu cara beragamanya, mengikuti apa yang dijelaskan oleh Nabi. Maka di dalam ayat itu disebut wa ma yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa oleh Allah dipelihara dari kebakilan dirinya. Artinya orang itu rata-rata bakhil itu wis normal. Tapi kok ada orang ini gak bakhil sama sekali, ini mereka itu yang calon beruntung di akhirat kelak. Ya, karena bisa memerangi sifat bakhil. Nah, ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu, sifatnya lagi orang-orang munafik itu, wa idza dan apabila laqul ladzina amanu mereka bertemu kepada orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi yang tadi dia tidak mau beriman seperti sahabat Nabi itu, ya qalu mereka berkata, amanna, aku beriman sama dengan kamu. Untuk apa? Supaya dia tidak diganggu hartanya, supaya tidak dikenakan bayar pajak ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, aku beriman seperti kamu. Amanah. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia kembali kepada setan-setan mereka, artinya sesama orang munafik di antara mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya aku masih temanmu. Tidaklah saya menjadi temannya orang-orang yang beriman itu, ya. Innama nahnu mustahziun, saya cuman berolok-olok saja, ya, supaya mereka itu menganggap kita teman. Setelah itu kita dijadikan teman, akhirnya apa? Akhirnya fasilitasnya sama dengan orang mukmin. Karena orang-orang mukmin itu, Pak, kalau perang misalnya dapat ghanimah, mereka dapat bagian ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian kalau ada sesuatu yang diberikan oleh Nabi pada mereka orang-orang miskin itu yang mendapat bagian, maka dia pura-pura beriman. Maka Allah balas di ayat 15 itu, Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas olok-olok mereka. Jadi tatkala mereka pura-pura beriman, itu artinya mereka mengolok-olok orang mukmin dan juga mengolok-olok Allah, maka Allahu yastahzi'u bihim wa yamutum, dan memberikan orang-orang munafik itu dibiarkan fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Jadi sesat tidak bisa. Allah Ta'ala mau ditipu dengan pura-pura beriman. Allah itu mengerti isi hati kita. Apakah kita itu jujur atau tidak jujur. Kalau sampean itu ingin melihat apakah kita itu masih ada sifat munafik atau kita itu sudah menjadi orang beriman, Al-Quran, Pak. Kita lihat Al-Quran, sing gampang melihatnya. Kalau seperti itu kadang-kadang masih susah, ya. Enggak, saya enggak gitu. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 142, ya. Ini kita lihat, ya, tanda-tanda orang munafik ada Mas di situ 142. Monggo, Pak. Sesungguhnya orang munafik itu tidak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak menerima Allah kecuali sedikit sekali. Iya, coba perhatikan ini. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu mempunyai sifat khas, ya. Yukhadi'unallaha, mereka tidak menipu Allah. Amalnya tidak ikhlas karena Allah. Kelihatannya mereka sedekah, infak, membantu ini dan itu, tapi tujuannya apa? Ingin dipuji, bukan ingin mencari keridhaan Allah. Yukhadi'unallah, wa wa khadi'uhum, padahal mereka itu sebenarnya tertipu. Hartanya sudah dikeluarkan banyak, tapi mereka tidak mendapat pahala sama sekali dan tidak mendapat manfaat dari apa yang dikerjakan. Ini wa wa khadi'uhum
Wa idza qamu ila sholati, ini cirinya. Ternyata yang disebutkan ini orang Islam, munafik itu orang Islam ini. Wa idza, dan apabila qamu mereka berdiri ila sholati untuk mengerjakan sholat, qamu kusala, ya sholat tapi males. Ya, sholatnya males. Kita lihat aja orang itu kalau ingin bebas dari munafik itu, orang kalau sholat malamnya sudah istiqomah, insya Allah ya tidak akan kena penyakit munafik. Karena sholat di malam hari itu bagaimana mungkin ingin dilihat orang, kan tidak mungkin. Yang hanya adalah dirinya dengan Allah. Tatkala dia bangun, dilihat Allah, disaksikan oleh Allah, ya dalam kondisi malas setengah mati, tapi dia diatasinya. Jadi kalau dia orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas, pengen dilihat manusia. Maka kalau seorang orang tahajud itu, siapa yang masih melihat? Karena jam 3 bangunnya, setengah 3, atau paling enggak jam 3:4, atau terlambat-lambatnya setengah 4 bangun. Masa kita mau memanggil wartawan TV misalnya, suruh memvideo saya sedang sholat? Tidak. Jadi sholat malam itu salah satu bukti bahwa kita sudah terbebas dari sifat munafik yang istiqomah. Ya. Maka dari itu sholat malam jangan ditinggalkan, supaya kita sifat istiqomah itu, sifat munafik itu akan terkikis, terbersihkan lama-lama ini. Dan nanti terasanya sholat kita menjadi mantap gitu. Begitu sebelum adzan kita sudah wudu, sudah siap. Pada saat kita sudah masuk ke dalam masjid, sholat qobliyah dulu, ya. Kemudian sholat fardu bareng jamaah, kemudian sholat ba'diyah kalau ada ba'diyahnya. Itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan, tidak ingin dilihat orang. Siapa saja yang sholat berjamaah lamanya 40 hari tidak pernah ketinggalan takbirnya imam. Jadi imam Allahu Akbar sudah berada di dalam shaf Allahu Akbar. Selama 40 hari berturut-turutnya itu yang berat. Maka Allah akan bebaskan dari api neraka. Mereka tidak akan tersentuh api neraka 40 hari saja. Ya. Kemudian yang kedua, dibebaskan dari sifat munafik. Berat ya. Sholat berjamaah tok itu masih rotok berat ya. Tapi ini harus tidak ketinggalan takbirnya imam. Begitu imam takbir Allahu Akbar, dia sudah di belakangnya Allahu Akbar. Berarti kalau tadi mereka datang itu sempat mengerjakan sholat qobliyah. Kalau ada sholat qobliyahnya ya, kalau hampir semua sholat itu ada qobliyahnya, ya meskipun bukan mu'akadah ya. Ada yang mu'akadah, ada yang ghairi mu'akadah yang ditekankan. Jadi kalau itu seperti itu sholatnya, itu insya Allah kita terbebas dari sifat munafik. Karena menurut Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Mereka ingin dilihat orang bahwa dia adalah orang yang rajin sholat misalnya ya. Wala yazkurunallaha, dan dia tak kala sholat itu gak ingat Allah. Begitu Allahu Akbar, kelingan memean, kelingan pakaian tadi di mana, kalian masakannya tadi ya, belum belanja ini, belum ini ya. Mohon maaf Pak, maaf nih saya tidak menyindir siapa-siapa. Barangkali ada di antara kita yang masih seperti itu, monggo ya sedikit-sedikit dikikis. Caranya apa? Sholat malam diistiqomahkan. Barangkali dengan sholat malam istiqomah dikerjakan dengan benar dan baik. Berapa rakaat Pak kalau sholat malam? 11 atau 13. Itu yang sholat malam yang sudah dilegalisasi oleh Nabi. Sedangkan berapapun kita sholat malam boleh ya Pak ya. 2 rakaat boleh, kemudian witir 1 rakaat sudah dianggap sholat malam. Meskipun nanti pada saat dipanggil oleh Allah siapa yang sholat malam duluan, dipanggil masuk surga duluan, dia paling belakang. Kenapa? Sholatnya cuma 2 rakaat, witirnya cuma 1 rakaat. Yang normal adalah 11 rakaat atau 13 rakaat bersama dengan sholat iftitah ya. Itu jangan ditinggalkan ya. Sampan kalau kerjakan itu sama nanti akan terkejut-kejut ya. Diberikan oleh Allah banyak kejutan. Bagi orang yang juga senang sedekah tatkala itu, maka kadang-kadang kita tidak
menyangka, loh utang yang sudah dulu dilupakan dibayar oleh orang itu. Rezekinya datang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga. Ya, monggo silakan praktekkan. Nanti semua akan terbukti. Ya, semua akan terbukti kalau kita kerjakan. Jadi saya sejak membaca hadis itu tidak berani atau tidak ada sedikit pun untuk meninggalkan. Jadi hampir tidak pernah terlambat, otomatis. Karena apa? Jam sekian sudah bangun, seperti ada yang bangunkan. Di rumah kita itu ada jinnya loh, Pak. Ya, kalau kita membaca buku jin atau dialog jin muslim yang ditulis oleh Mekah Isa Daud, kalau saya baca di situ, di rumah setiap orang itu ada jin kafir, ada jin muslim. Kalau orangnya baikan, sering sholat malam, sering berbuat baik, itu jin muslim yang ada di rumahnya itu. Sehingga dia terdorong untuk perbuatan baik. Malam hari dibangunkan untuk sholat malam. Bukan Allah yang membangun. Jinnya membangunkan orang itu supaya kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau orang ahli maksiat, jin kafir yang ada. Maka jin-jin itu mempengaruhi kita dalam hati kita untuk berbuat jahat. Apakah jahat kepada saudara, jahat kepada orang lain dan seterusnya, ya. Hati-hati, ya. Saya lanjutkan ini ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Allah lah yang membalas di budaya mereka dan memberikan mereka fituqyanihim, di dalam kesesatan, ya'mahum, senantiasa bingung. Di dalam surat An-Nisa tadi ayat 143, dilanjutkan 143, Pak. Mudabdabina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Moga, Pak. Mereka ragu antara tidak termasuk kepada golongan ini. Maksudnya orang yang beriman. Dan tidak pula pada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Iya, ya. Jadi kalau orangnya sudah disesatkan oleh Allah Ta'ala, nggak ngerti bagaimana itu, dikasih tahu juga tidak bisa. Coba Bapak kurang percaya kalau ketemu teman diajak ngaji, ayo melok ngaji, kita nanti di sana bisa memahami Al-Quran ini dan ini. Alah, sudah, ya, tidak akan mau menyambut. Padahal besok itu menyesal gara-gara saya diajak nggak bisa beriman. Jadi orang-orang yang seperti itu akan menyesal tatkala penyesalan itu sudah tidak berguna baginya. Kita lanjut ayat yang ke-16. Ya. Ulaika, mereka itulah, siapa mereka itu? Ya orang-orang munafik ini. Alladzina istarau dhalalata, orang yang memilih kesesatan atau membeli kesesatan biluta dengan petunjuk. Jadi dia sudah mendapat petunjuk yang benar, cara masuk surga begini, cara diterima amalnya begini, bersama dengan Nabi, tapi syaratnya kok berat, harus jujur, harus infak, harus jihad dan lain-lainnya, maka dia tidak mau dibelikan kesesatan. Jadi mereka tidak lagi mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Nabi, ya. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung tijaratuhum, perdagangan mereka, wa makanu muhtadin, mereka tidak akan bisa mendapat petunjuk. Orang dagang, ya, dagangan yang baik ditukar dengan dagangan yang buruk, yang tentunya rugi, ya, rugi dunia dan rugi akhirat. Nah, ini lebih jelas lagi ayat 17. Monggo Pak dibaca semuanya ayat 17. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Dalam menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Ya. Tidak dapat melihat. Kita kadang-kadang suatu saat menyaksikan orang itu sergap ke masjid, bahkan adzan pertama kali terus, ya, beberapa hari. Tapi lama-lama mereka plus gak kelihatan di masjid. Ya, itu yang disebut di sini zahaballahu binurihim. Maka Allah akan menghilangkan nur cahaya yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Setelah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk,
di dalam hatinya itu bahwa Islam adalah agama yang terbaik, mereka tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, kumpulannya, temannya justru orang-orang yang suka minum-minum, suka judi, maka sebentar kemudian dia akan kembali kepada habitatnya, yaitu orang yang seperti itu. Padahal sebenarnya sudah dibukakan. Maka kalau bapak sekarang atau ibu sekarang sudah mulai senang ke masjid, senang baca Al-Quran, jangan sampai ditinggalkan. Itulah tandanya Allah akan calon memasukkan bapak dan ibu ke dalam surganya Allah. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan kali lain, insya Allah. Kalau kita ngaji Quran itu tidak ada bosannya, Pak. Kan? Moga-moga, Pak. Kalau kita membiasakan salat tahajud, kemudian jam malam kita menggugah anak-anak kita, kalau grup keluarga kita, itu apakah kita kuliah atau ujung? Apa? Oh enggak, Pak, itu dianjurkan Nabi. Siapa yang bangun malam kemudian membangunkan istrinya kemudian dua-duanya sampai melakukan sholat malam, dua-duanya, apakah berjamaah apa sendiri-sendiri. Tapi kalau sholat malam itu kan biasanya munfarid sendiri-sendiri. Maka di rumah itu ditulis orang ahli zikir kepada Allah dan diampunilah dosa-dosanya. Enggak riya, Pak. Tapi jangan kemudian kita kirim WA, mari tahajud gitu ya. Kan kadang-kadang ada ya. Mari tahajud. Oh, kalau anak-anak sendiri insya Allah enggak niatnya seperti itu. Tapi kalau orang lain jangan ya, Pak ya. Nanti kalau orang lain tuh riya jadinya nanti ya. Oh, kilo aku tahajud gitu kan. Ya, sebaiknya jangan, tidak usah, karena itu cukup Allah saja yang menyaksikan bahwa kita itu sedang mendekat kepada Allah. Benar, tujuan kita baik untuk mengingatkan orang lain, tapi setan itu masuk, Pak, ke dalam hati kita. Konpaten hebat kan, ya kan? Rasa bangga nanti ada. Maka berkurang keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala, berkurang karena apa? Yura'unan nas, tadi di dalam surat An-Nisa ayat 142 tersebut, mereka ingin dilihat manusia, sum'ah ingin didengar-dengar oleh manusia. Lebih baik kan kalau anaknya, istrinya, saudaranya itu tidak apa-apa ya, kita ingatkan, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Di Allah Ta'ala memang merintahkan keluarga kita dan diri kita jaga, jangan sampai ada yang masuk ya, begitu aja. Monggo, Pak, monggo. Tidak apa-apa ya, terlihat ya, Pak ya, salatnya sedikit ya, Pak Un. Apa salat ini? Monggo, Pak. Ya, tidak harus, Pak. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat, hendaklah sebagian malam itu engkau tahajud, enggak ada harus tidur dulu ya, tidak ada. Hanya saja habis tidur itu bacaannya asatu wa talu akmukilah, bacaannya lebih enak masuk ke dalam hati kalau baru tidur. Kenapa? Kalau baru tidur kan semuanya sudah lepas, bangun wudu, sholat, baca misal Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan, betul-betul terasa. Tetapi tidak harus tahajud itu tidur dulu. Boleh Bapak sekarang setelah sholat isya ini, ba'da isya 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, witir 3 rakaat, sahabat sudah sholat malam. Ya, nanti kalau malam hari bangun, tambah lagi 2 rakaat semaunya. Ya, sekuatnya boleh ya. Kalau enggak ya sudah cukup, Bapak sudah sholat malam. Watir nanti tidak bisa bangun malam setelah sholat isya, ba'diyah, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat ya. Kemudian sholat lagi 2 rakaat sholat malam niatnya, kemudian tutup witir 3 rakaat atau 1 rakaat sudah mencukupi dianggap sholat malam. Gitu Pak. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Kalau mau ngaji enaknya dicatat aja, mau yang ditanyakan apa. Karena meskipun kita ngaji atap Al-Quran, ya yang lain tentunya juga ya akan diterangkan kalau ditanyakan ya, baik mengenai apa saja yang berkaitan dengan amalan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.